Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Menjadi terang yang menuntun jalan hidup kami. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hati kami telah siap, berfirman-Lah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, jangan engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dalam bacaan kita kali ini dikatakan bahwa penulis kitab Wahyu melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang gulungan kitab yang kecil. Rupanya ukuran kitab yang kecil ini memiliki isi yang sangat penting,
Karena itu dibawa oleh seorang malaikat yang digambarkan sangat kuat dan perkasa. Selanjutnya pada ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa malaikat meminta penulis kitab Wahyu untuk mengambil gulungan kitab yang sudah terbuka dan kemudian memakannya. Dan ketika kitab itu dimakannya, rasanya manis di mulut, tetapi pahit di perut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kitab itu, demikian juga firman Allah. Firman Allah itu manis, bahkan lebih manis dari madu. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi Yeskel dalam Yeskel 3 ayat 3. Juga dikutip dalam Mazmur 19 ayat 10. Manis, baik untuk didengar ataupun untuk ditaati oleh hamba-hambanya. Tetapi firman Allah juga menyampaikan hukuman atas dosa dan kejahatan yang harus dihadapi oleh orang yang tidak percaya. Firman Allah akan memulihkan dan memberkati setiap orang yang memberikan respon positif. Tetapi akan sangat menyakitkan jika menanggapi dengan tidak benar. Firman Tuhan akan menjadi sangat pahit bagi mereka yang melakukan kejahatan. Karena firman Allah memberitakan malapetaka yang akan menimpa bagi mereka yang terus-menerus hidup dalam dosa. Istilah pahit digunakan untuk menyatakan pahitnya penghukuman Allah. Nah, hari ini kita merenungkan dua sisi daripada firman Allah. Sebagaimana dua sisi mata uang, firman Tuhan itu manis seperti madu karena memuat berbagai berkat dan janji-janji Tuhan yang terindah. Tetapi juga pada saat yang sama, ia terasa pahit karena memuat penghukuman atas keberdosaan manusia. Bila kita berhadapan dengan firman, jangan hanya memberi perhatian pada janji dan berkatnya saja, tetapi juga harus mencermati ancaman penghukuman atas dosa. Kesadaran akan adanya penghukuman atas dosa kiranya menyadarkan setiap kita untuk semakin mencintai firman dan menjadi pelaku-pelakunya, tetapi juga mengingatkan kepada setiap orang supaya hidup dalam pertobatannya, sehingga waktu yang telah ditentukan Tuhan tidak terlewatkan. Saat Tuhan datang, kita dijumpai sebagai umat Tuhan yang berkenan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman. Mari belajar dari firman Tuhan hari ini, dari manisnya juga dari pahitnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini oleh kasih dan anugerah-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang pagi ini berdoa bersama dengan hamba-Mu. Anugerah, kesehatan dan kesempatan untuk hidup mentaati kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga manisnya firman-Mu yang berisi janji-janji berkat, dan berkat itu sendiri, hikmat pertolongan, dinyatakan dalam hidup kami. Tetapi tidak hanya manisnya, hari ini kami juga diingatkan ada sisi pahit dari firman-Mu bila umat-Mu hidup dalam dosa. Sisi pahit itu adalah peringatan akan dosa, supaya kami bertobat. Tetapi sisi pahit itu juga membuat kami mengevaluasi diri untuk segera bertobat dan hidup dalam kebenaran-kebenaran. Allah Roh Kudus bimbing
setiap umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama dalam doa pagi online ini untuk kami hidup memuliakan Tuhan, hidup dalam pertobatan kami, hidup melayani Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati penghidupan daripada umat-Mu. Berkati setiap keluarga hidup dalam kasih dan kesatuan yang nyata. Diberkati suami istri, diberkati orang tua anak, harmonis, indah, bahagia. Dan berkati karena kesatuan, keharmonisan itu mendatangkan berkat Tuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Engkau menjawab setiap doa-doa daripada umat-Mu. Dan Engkau melimpahkan berkat-Mu seperti embun di Bukit Hermon yang turun ke Bukit Sion. Demikian berkat Tuhan dialirkan dalam kehidupan setiap keluarga daripada umat-Mu yang hidup dalam kasih Tuhan, dalam kerukunan, dalam iman percaya kepadamu. Berkati penghidupan daripada umat-Mu sepanjang hari ini. Usaha pekerjaan mereka buat menjadi berhasil. Yang membuka tokonya, membuka showroomnya, dan berusaha, dan yang bekerja, baik di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, berkati sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan mendatangkan berkat Tuhan, mensejahterakan setiap keluarga, setiap pribadi daripada umat-Mu. Ini Tuhan doa-doa kami sepanjang hari ini. Tuntun langkah kami, memuliakan nama-Mu. Sehingga firman Tuhan yang bersih janji-janji Tuhan yang manis yang indah digenapi. Dan peringatan-peringatan-Mu membuat kami hidup dalam pertobatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Shalom.